Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Selamat siang. Selamat datang di podcast Isefia Manokwari, Pemikir Masa Depan. Saat ini telah hadir dengan kita dua narasumber yang luar biasa hebat. Langsung saja saya sapa. Selamat siang Ibu Dorka Mekukom, SPD. Selamat siang. Selamat Selamat siang Ibu Dahlia Muhammad SSGR. Selamat siang, Mem. Ya, apa kabar hari ini Ibu berdua? Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes, ya. Ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih update kembali. Baik, izin Ibu berdua, Ibu Dolvan dan Ibu Dahlia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik peran guru di era digital. Yes. Baik, mungkin yang pertama saya akan menyapa Ibu Dolvan ya Ibu. Izin terkait seperti yang kita ketahui ya Ibu berdua adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Papua Barat. Ya, pertanyaan untuk Ibu Dolvan yang pertama adalah mungkin prestasi-prestasi apa Bu yang sudah pernah Ibu raih? Mungkin Ibu bisa berbagi pada kami. Baik, terima kasih Ibu Nati. Ini kesempatan yang luar biasa ya bisa hadir di studio podcast SMP Manokwari, suatu terobosan yang sangat menginspirasi untuk SMP yang ada di Kabupaten Manokwari. Jadi kalau ditanya prestasi sih, bukan tidak ada prestasi, tapi maksudnya terlalu banyak. Bukan terlalu banyak juga, tapi malah sudah sangat ketinggalan sebenarnya. Jadi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi diri, saya itu tipe orang yang penasaran. Luar biasa. Sejauh ini sih, kalau menurut saya itu masih belum yang selama ini saya jalani belum termasuk prestasi, tapi itu adalah bagian dari upgrade kompetensi step by step gitu. Karena kalau bilang prestasi nanti kayak seakan-akan ya sampai di situ aja gitu. Karena kan sudah capai prestasi ya gitu. Jadi sebenarnya juga semua berawal dari kebutuhan anak-anak murid dan tanggung jawab kita sebagai guru untuk mendidik dan mengajar. Tentu kita harus membekali diri dulu. Terus dipicu lagi dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau mengacu dari temanya Bu Nati tadi, peran guru di era digital, maka kalau konsepnya digital, maka saya akan startnya dari tahun 2018 sejak bergabung dengan Duta Teknologi. Dulu kita namanya Duta Rumah Belajar. Oh iya. Iya. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya pun ya itu tadi sebenarnya sudah ada terobosan-terobosan juga yang sudah dilakukan, hanya saja masih dalam skala sudah sampai juga sih status kita sebagai pembimbing siswa yang ketika siswa itu menjadi berprestasi itu kan akan dibilang sebagai prestasinya guru gitu. Karena sebelum saya berada di jenjang SMP, saya sebelumnya di jenjang SMK. Jadi saya mengacu titik startnya itu dari tahun 2018 ya ketika bergabung dengan Rumah Belajar. Nah, itu seakan-akan kayak membuka pintu. Gimana kita melihat paradigma guru untuk dia terus mengembangkan diri dari sisi lain. Dari sisi lain dalam pengertian bahwa kita tidak puas sampai di situ. Statusnya kita atau profesinya kita sebagai guru adalah profesi yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi 2018 menjadi duta rumah belajar, kemudian 2019 itu memang mengasah kompetensi khusus untuk bidang ilmu saya yang biologi. Jadi sampai ikut ke 15 besar finalis Olimpiade Guru Biologi se-Indonesia. Waktu itu kan ada OSN untuk siswa, ada OSN juga untuk guru. Dan itu tahun 2019 itu OSN terakhir untuk guru. Ya.
terakhir ya. Iya, terakhir 7 guru. Sampai sekarang kan nggak ada OLH Iya, ya. Nah, itu. Jadi guru-guru mata pelajaran itu jenjang SD ada, pokoknya semua jenjang ada. Lalu di SMK itu kami per mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu gurunya diujikan. Jadi benar-benar kompetensi gurunya diujikan. Dan saya bersyukur pernah ada di ajang itu. ya. Jadi benar-benar tahu ternyata saya itu kompetensi saya itu masih termasuk sangat rendah karena belum bisa mencapai ke level juara. Ya, tapi sudah berada di 15 terbesar se Indonesia itu sudah Luar luar biasa. biasa ya gitu. Terus kemudian 2020 guru dedikatif yang sekarang kemarin di Hari Guru Nasional itu Jambore GTK Ya. itu sebelumnya kan di eh, istilahnya kan berubah-ubah ya. Dulu itu guru dedikatif, guru inovatif, guru inspiratif gitu. Meskipun sekarang jadi satu tapi dengan berbagai eh, kategori Ya. ya itu. Itu eh, saya juga dari jenjang SMK. Jenjang SMK karena pertama jadi guru memang di jenjang SMK tahun 2012. Dan tahun 2012 itu flashbacknya masuk bulan Juni jadi guru. Bulan Desember itu sudah berhasil membawa siswa jadi juara 3 nasional untuk kategori lomba karya ilmiah. Itu dari PUSA. Iya, dari PUPR itu 2012 saya ingat sekali. Itu Ya. pengalaman pertama itu membimbing siswa sampai ke tingkat nasional. Karena itu juga putra asli daerah, jadi memang diprioritaskan, Ya. diperhitungkan dan memang dia punya kemampuan. Jadi selepas 2020 yang masuk kategori guru dedikatif itu saya SMK terbaik 4 nasional. Wah, luar biasa. Iya. Jadi dulu 2020 itu sampai 2021 kayaknya masih ambil 5 besar tingkat nasional. Kalau sekarang kan hanya 3 ya. 3. Iya. Ya. Jadi saya terbaik 4 tingkat nasional untuk jenjang SMK. Waktu itu kategorinya dedikatif. Ya, jadi dinilai oleh penilai oleh juri dan panitia itu dedikasi kita masing-masing di jenjang pendidikan kita, jenjang SMK di tiap daerah masing-masing. Tapi setelah itu sebelum dari 5 besar itu diuji dulu sampai ke 10 besar, kemudian online lagi sampai diwawancarai dan sebagainya, baru 5 besar itu yang dipanggil dan langsung diumumkan juara. Itu 2020. Iya, 2000. Terus kemudian semenjak 2020 sampai 2021 itu waktu itu masih COVID ya. Ya. Tergolong dalam kategori guru dengan status agen komunikasi publik. Itu untuk itu dari Badan Basarnas kita penyelenggaraan kampanye untuk bagaimana mengedukasi masyarakat melakukan pencegahan, memproteksi diri terhadap COVID waktu itu, ya, itu termasuk. Nah, kemudian dari guru dedikatif itu juga kami dan satu-satunya angkatan itu kami yang di sama pusat penguatan karakter menjadi agen penguatan karakter. Iya, Puspeka. Ya, gitu. Jadi bermitra kurang lebih 1 tahun juga dengan Puspeka. Pasca menjadi guru dedikatif ya. Kalau tahun sebelumnya dan kemudian sampai sekarang kan setelah selesai ya selesai kan. Iya, gitu. Di angkatannya kami memang mau dibilang COVID itu juga menjadi berkah untuk Bapak Ibu guru yang itu, ya. Sepakat. Jadi memang benar-benar keluar dari zona nyaman, tapi ternyata dibawa ke keadaan yang memang tidak pernah kita bayangkan gitu. Nah itu, terus kemudian berjalannya waktu, Duta Mau Belajar berubah nama ya, berubah nama sejak 2020. Ya, iya, kita ganti Selempang 2020 setelah yang teman-teman dapat yang ungu. Saya 2021. Oh, 2021 berarti ya. Sejak 2021 kita berubah nama ya jadi Duta Teknologi. Dan ya, satu lagi yang bersinergi sepanjang tahun selepas event itu adalah Duta Rumah Belajar. Kalau bukan 2021 perubahan karena Perubahan yang biru mas pakaiannya saya lupa lah pokoknya ya intinya karena terus dilibatkan ya. Gitu. Dan itu bersyukur ada di barisan duta itu seperti itu karena dilibatkan dari waktu ke waktu. Lalu kemudian sejauh ini sih dari kita mengikuti pelatihan yang Google Master Trainer
Oh iya. Dari Google Master Trainer, kemudian saya angkatan pertama yang diikutkan pasca COVID. Lalu kemudian dipilih menjadi Kapten Belajar ID. Luar biasa ya jalanannya Ibu Dolphin. Jadi, tapi memang itu kita melewati serangkaian proses yang memang benar-benar menyita waktu. Sampai saya ingat anak saya itu eh, seperti langsung menetapkan bahwa pekerjaan saya itu sebenarnya bukan guru. Gitu. Jadi pekerjaannya saya itu adalah eh, dalam versi online gitu. Jadi nanti mama ini tinggal mama itu punya pekerjaan sekarang itu cuma untuk webinar gitu. Gitu. Jadi mama bukan guru ya gitu. Ya. Karena hari-harinya kan tinggal Zoom, tinggal online, Google Meet, malah dari awal-awal gitu itu kita dengan Webex. Ya. Iya. Jadi selepas dari situ terus berjalan, masing-masing punya tanggung jawab duta ada, tanggung jawab kapten ada gitu. Kemudian agen komunikasi publik terhenti, selama 2 tahun itu sudah selesai. Begitu juga agen penguatan karakter, tapi tetap dengan teman-teman itu tetap bersilaturahmi. Gitu. Lalu kemudian 2022 itu aktif full untuk mengawal tugas kapten. Gitu, itu aja. Sampai sekarang. Iya. 2023 kemudian menjadi ngajar praktik untuk guru penggerak angkatan 10. Ya, harusnya saya di angkatan 8, tapi karena nggak ada peserta, jadi kami dilakukan sampai ke angkatan 10. Itu kan sudah selesai. Ya, selanjutnya tetap melaksanakan tugas sebagai guru. Jadi berarti kalau dirasa itu prestasi, sebenarnya bagi saya itu sebenarnya bagian dari reward untuk diri sendiri aja. Iya, bahwa selama ini sudah belajar gitu. Nah, setelah belajar ini loh gitu. Kamu gitu aja sih. Luar biasa itu. Saya Jadi nggak sebanyak bapak ibu guru yang lain, apalagi Mem Dahlia itu nggak sebanyak itu. Luar biasa ini sudah artinya perjuangannya betul ya Bu Dolphin ya senantiasa mengupdate diri ya Bu Guru untuk dalam dunia pendidikan khususnya. Terima kasih Bu Dolphin. Saya mungkin waktunya untuk Ibu Dahlia ya berbagi sharing pengalamannya seperti apa seperti Ibu Dolphin. Silakan Ibu. Oke, kalau terkait prestasi ya, mungkin saya tidak sebanyak beliau, karena memang sepak terjang kita kalau dihitung dari waktu lebih lama beliau. Ya. Kalau beliau startnya dari duta, kalau saya dari pas COVID. Ya, jadi pas COVID itu, alhamdulillah mungkin ada kayak lomba-lomba gitu saya ikut. Ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara ya. Pertama itu juara pembelajaran di masa akademi tingkat provinsi, kemudian lomba NTI itu juara 3, kalau yang pengelolaan pembelajaran itu juara 1, kemudian lomba video animasi itu juara 1. Banyak jadi sudah lupa. Iya, saya lupa. Kemudian itu saya posisinya sedang hamil besar. Iya, jadi pas wawancara itu saya sudah pengap-pengap gitu. Iya. Saya sudah pengap. Setelah wawancara saya langsung kontraksi, tidak lama melahirkan. Luar biasa. Ininya ya, pengaruhnya ya. Adik ya. Kemudian setelah itu, setelah melahirkan, saya itu sebenarnya lagi ngikut ini pembatik. Setelah itu langsung dapat ya duta. Saya tuh sebenarnya tidak ada tidak niat jadi duta, bahkan saya tuh tidak tahu duta teknologi itu seperti apa gitu ya. Duta rumah belajar itu seperti apa. Ya. Saya cuma penasaran ini apa sih sebenarnya. Kemudian saya lihat kok orang-orangnya itu vibes-nya itu positif. Jadi saya senang saja saya ikut. Kemudian pada saat kita di level 4 ketemu dengan Ibu Dolphin itu kayak ketemu orang-orang yang hebat itu kayak gimana ya, kita termotivasi dan terinspirasi. Iya. Artinya saya menjadi bagian dari keluarga itu saya sudah senang gitu. Saya tidak ada sama sekali mau jadi dutanya gitu. Bahkan saya tidak tahu setelah jadi duta itu
Seperti Suka apa? apa? Bahkan saya pas wawancara itu saya harus searching dulu. Ini duta mengajar ini apa sih? Saya cari-cari. Oh, tapi saya belum ada gambaran. Ya. Tapi alhamdulillah saya terpilih. Mungkin pada saat wawancara itu ketika saya ditanya ya saya jawab apa yang dilihat juga keputusan saya dalam mengajar ya. Seperti itu. Nah setelah jadi duta, seperti yang tadi Ibu Dovan sampaikan bahwa kita mendapatkan privilege, kita mendapatkan keistimewaan, terbuka kesempatan. Jadi itu juga menjadi jalan. Di sana saya mendapatkan begitu banyak pengalaman teman. Setelah itu ya mungkin apa ya kita melihat semangat teman-teman kita yang di provinsi lain itu kayak sebenarnya buat hati kita tuh ciut. Kok mereka bisa kayak gini ya, sebat gini ya, kita bisa nggak ya? Ya betul kan ya, kita tuh kayak tidak bisa dibandingkan dengan mereka tuh luar biasa. Hanya saja kita mendapatkan pengalaman dari mereka, oh mereka begini, akhirnya kita bisa coba. Itu suatu berkas tidak bisa. Setelah menjadi duta, kemudian saya menjadi pengajar praktik. Nah, kenapa saya bisa loncat? Bisa sama-sama dengan Bu Dolvan nih berarti. Visi ya Bu ya. Sebenarnya saya coba guru penggerak, tapi saya nggak selesai. Akhirnya saya coba lagi, temanku bilang, sebenarnya pengajar aja. Oke, saya ikut, saya lolos. Mungkin karena itulah saya merasa bahwa ada privilege bahwa saya duta ya. Mungkin karena pada saat misi saya itu ada pengalaman. Nah, setelah jadi pengajar praktik, kemudian saya lanjut menjadi fasilitator program guru penggerak. Sekaligus saya rekognisi guru penggerak. Jadi pada saat bertugas itu saya double gitu. Jadi memang menjadi fasilitator dan saya juga menjadi guru penggerak. Benar, memang waktunya itu terbagi dua gitu. Karena memang multitasking ya orangnya. Oh ya, tadi Bu Dovan juga belum bilang bahwa beliau adalah ketua komunitas pengajar praktik regional regional Papua ya. Ketuanya saya sekretarisnya. Luar biasa ini berarti seperti sekasa ya yang diundang pada hari kita nggak bisa dipisahkan. Iya. Iya. Kalau tahun ini belum mulai ya? Iya, belum. Mulai karena memang masih menyesuaikan lagi. Kemarin kan kita itu komunitas yang bermitra dengan BKM, itu di masanya Mas Menteri Nadiem Makarim. Iya. Gitu. Itu kan masih belum tahu apakah BKM yang melanjutkan atau tidak dengan komunitas untuk bersinergi. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sudah punya kawan-kawan dalam satu wadah yang memang sama-sama ingin belajar. Luar biasa. Terlalu banyak. Nah, setelah jadi sebagai sekretaris saya masih jalan tugasnya sampai sekarang itu free. Kami bekerja apa ya volunteer lah ya. Kemudian terakhir kemarin ya saya juga buat membaca nasional itu juga tidak kebayang sih ya mungkin sih ya. Kemudian juara 2 GTK Jembore kategori sama-sama juga dengan ya. Iya, sampai masuk di tahap di posisi 5 besar itu udah luar biasa itu. Karena seperti dijelaskan bahwa yang daftar itu banyak ternyata ya, dan terbanyak di kategori kami. Guru SMP ya? Iya. Memang dari awal udah penuh itu sebenarnya. Ya alhamdulillah. Mungkin itu untuk saya ya, tapi sebagai guru atau pembimbing saya juga tidak mau kalah sama Bu Dolvan ya kalau buat muridnya ke tingkat nasional saya juga ada sih. Ya jadi saya membimbing murid saya dalam beberapa jenis ya ada saya lupa namanya tapi 2 kali tingkat nasional juara 3. Luar biasa keren. Iya 2 kali ya. Juara 3 tingkat nasional ya Mem ya. Iya. Kemudian berpembimbing lomba storytelling juara 1 tingkat provinsi. Dan kurang lebihnya seperti itu dan selama menjadi duta dan fasilitator dan lain-lain
kita mendapatkan banyak pengalaman menjadi narasumber dan pembicara di seminar, webinar, talkshow dan juga podcast. Iya, luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Iya, tentang ibu berdua ini, Masya Allah. Saya mendengarnya sampai speechless saya ini. Betul-betul. Masih ada yang lebih baik. Iya, Dari jelas. saya Di atas langit masih ada Iya. langit. Dia tetap senantiasa melakukan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik dan update terus seperti yang Ibu Dolphin katakan. Baik Ibu, itu tadi terkait prestasi, pengalaman Ibu berdua. Nah, sekarang kita kembali kepada topik kita hari ini yaitu peran guru. Nah, mungkin siapa dulu nih Ibu Dolphin kembali? Peran guru di era digital itu seperti apa menurut Ibu Dolphin? Kalau menurut saya kita harus proaktif karena kita bukan hanya era digital ini yang harus kita backup adalah siswa kita. Gitu. Jadi kalau kita melanjutkan dari pertanyaannya Bu Narti pertama, ya kita itu bagian dari backup untuk diri kita sendiri ya, untuk siap ini loh ya digital, kamu harus begini, kamu harus begini, harus paham, harus belajar ya, harus punya kemauan untuk keluar dari keadaan yang biasa-biasa saja atau zona yang memang sangat nyaman, harus memaksa diri untuk belajar. Maka di era digital ini adalah kita harus benar-benar ada, terutama untuk dengan peserta didik kan ujung-ujungnya nanti kita ke sana, kita kan nanti ke peserta didik. Kita harus siap untuk menjadi teman mereka, ya, untuk membawa mereka bagaimana memanfaatkan kompetensi di era digital. Karena kalau kita nggak ada bersama dengan mereka, di samping mereka, itu mereka bisa selangkah lebih maju dari kita. Oke lah, nggak apa-apa gitu, mereka lebih maju dari kita, berarti kita harus belajar dari mereka, ya kan, kayak anak-anak. Tapi dalam hal ini kita harus menjaga adalah jangan sampai itu melenceng dari kita punya norma-norma yang positif. Karena kejahatan di era digital ini lebih luar biasa dibandingkan hal-hal yang kita lihat secara langsung dengan mata kita. Jadi yang lebih berbahaya yang tidak terlihat ya. Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai guru memang harus keluar dari zona nyamannya kita, belajar ya, apa sih gitu. Ketika di era digital ini apa yang harus kita persiapkan gitu. Nah, peran kita adalah kan digugu dan ditiru, ya kan? Nah, kita digugu karena kita punya kompetensi yang dipercayakan dan dipercaya bahwa bisa mengarahkan anak-anak didik kita, gitu. Ditiru adalah ketika nilai-nilai moral itu bisa kita tanamkan. Kapan kita bisa ditiru? Ketika kita ada dengan anak-anak dan memberikan contoh itu. Jadi peran kita kalau saya lebih menitik beratkan ke peran kita di era digital ini adalah harus siap untuk membackup peserta didik kita. Gitu. Dan tentu tadi kalau mau backup peserta didik kita dulu sudah harus diperkuat. Gitu. Itu sih dari saya. Intinya kita harus membekali diri dulu terlebih dahulu ya, benar. Oke, terima kasih Ibu Dolphin. Kita lanjut bagaimana dengan pertanyaan yang sama ya. Dengan pertanyaan yang sama. Saya panggil mem karena memang guru bahasa Inggris. Iya, saya profesi ya, saya maklum gitu. Ya, jadi peran guru di era digital ini tidak hanya mengajar ya. Jadi sekarang sudah bertransformasi. Sekarang ini kita bisa menjadi fasilitator, kita bisa menjadi pembimbing, mitra, dan guru juga dituntut untuk terus berinovasi dan berkreativitas. Kemudian tentunya yang terakhir menjadi pembelajar sepanjang. Mungkin itu sih peran guru. Sebenarnya banyak, cuman kalau dijabarkan mungkin tidak akan selesai. Iya. Baik. Terkait tadi ya, biar kembali ke guru di era kita harus senantiasa mengupdate diri. Tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan. Ya. Nah, seperti apa nih tantangan dan peluang tadi era digitalisasi seperti ini? Silakan kan? Ya. Oke, kalau kita berbicara tantangan dan peluang, yang pertama tantangannya tentu saja yang sangat terlihat adalah kesenjangan sosial, kesenjangan digital. Tentunya tidak semua guru dan murid itu punya ini ya, akses untuk internet dan teknologi. Jadi ketika kita membuat pembelajaran di dalam kelas itu
pasti ada kesenjangan di mana ada siswa atau mungkin bahkan murid ya, bahkan guru tidak punya laptop atau apa gitu. Jadi akan terlihat perbedaannya di sini. Kesenjangan digitalnya itu akan terlihat di sini. Kemudian perubahan mindset dan keterampilan baru. Artinya guru itu harus beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Jadi misalnya kayak saat ini ketika ganti menteri, ganti kebijakan, dan kita harus siap gitu. Dan tentunya zaman itu berkembang dan tentu saja teknologi, aplikasi, platform itu juga akan semakin canggih. Jadi memang kita harus bermain dengan perubahan-perubahan. Tiga, informasi digital itu melimpah. Jadi Bapak Ibu guru atau siswa itu harus bijaksana dalam memilih informasi yang efisien dan akurat. Dan untuk peluang, guru dapat berkolaborasi. Jadi kita di sini bisa berkolaborasi. Bahkan saya bisa hadir di SMP Kampus ini, itu tentunya dengan kolaborasi ya. Kita bisa berbagi informasi, pengalaman dan pengalaman. Melalui podcast ini, Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin nanti bisa nonton di YouTube ya, mereka mendapatkan pengalaman dari kamu. Itu adalah peluang yang bisa kita bagi dengan yang ya itu mungkin dari saya sih. Biasa, terima kasih. Kembali ke Ibu Dolvan. Iya, tadi sudah disampaikan Bunda Ria ya, panjang lebar, dan itu benar sekali. Kalau saya secara pribadi, yang pertama itu adalah motivasi guru, itu tantangan. Karena sepanjang ketika kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, lintas jenjang, antar sekolah, yaitu yang dilihat adalah hal yang pertama, yang dirasa sulit itu karena tidak ada kemauan. Padahal kalau berbicara perkembangan digital untuk kita baik secara administrasi maupun kebutuhan belajar, yang istilahnya cuma tinggal kita klik gitu. Tapi nanti masih ditanya gitu, bagaimana sih? Ya gitu. Jadi mau atau tidak. Jadi motivasi dulu itu tantangan. Jadi tantangan dari dalam diri sendiri ya. Mau atau tidak, motivasinya untuk belajar. Motivasi intrinsik. Iya, benar. Jadi secara internal itu yang perlu gitu. Karena itu faktanya luar biasa ya. Apalagi mohon maaf nih misalnya tanda kutip kita punya Bapak Ibu guru kalau yang sudah ada di usia rentan yang misalnya MPP ya, mendekati masa persiapan untuk pensiun, itu tuh sudahlah, saya kan udah mau pensiun gitu. Silakan yang muda aja. Ya, gitu. Terus kemudian yang di bawahnya MPP itu yang istilahnya yang masa mengabdinya udah sangat lama ya, itu nanti sudahlah kita nanti menyesuaikan saja gitu, kasih ke yang muda-muda saja gitu. Itu dulu. Jadi motivasinya gitu. Padahal sebenarnya kalau di luar sana tadi kan punya teman duta kalau Mendagri perhatikan ya, Duta Angkatan 2017 Ibu Kartina Mahar itu beliau memang sudah oma ya gitu. Ada lagi yang lebih oma. 2017 itu beliau. Ibu yang Raden ini? Itu masih jauh. Oh ya? Ibu Lolo masih jauh di bawah Ibu. Iya, masih jauh di bawah Ibu Kartina Mahar. Itu memang udah benar-benar oma itu. Gitu. Jadi beliau sudah sangat istilahnya mengabdinya udah sangat lama gitu. Jadi itu saja semangat belajarnya luar biasa, kemampuan untuk mengelola kompetensi digital itu juga cukup mumpuni. Itu berarti kan iya, ada kemauan dari dalam diri gitu. Lalu kemudian tersediaan yang tadi Mendagri sampaikan karena ada kesenjangan itu karena kita nggak punya perangkat, minimnya ya. Iya, perangkat ada, akses internetnya enggak. Iya, itu dinilai sebagai tantangan sih. Tapi kemudian juga biasanya di mana ada tantangan di situ pasti ada solusi ya. Iya, seharusnya. Seharusnya ya. Nah, lalu kemudian dengan soft skill. Ya. Tadi kalau sudah nggak punya motivasi maka soft skill-nya pasti di bawah standar lah, ya kan? Tapi kalau sudah punya motivasi pasti ingin belajar dan soft skill-nya itu bisa meningkat gitu. Seiring itu tantangan. Kalau peluang sih menurut saya
kita akan punya banyak teman. Ya, teman dalam hal apa? Untuk kita berbagi dan berkolaborasi, untuk kita belajar. Ya, gitu. Jadi nanti kemana-mana, ada teman kita di sini. Tidak ada batasan. Iya, Tidak gitu. ada batasan. Berat aja di mana-mana. Artinya kita punya circle itu lebih luas. Koneksi. Iya, dan istilahnya untuk hal yang sangat membuat kita merasa bahwa kita ini masih harus banyak belajar gitu, yang jadi motivasi Jadi dari selalu kawan haus akan ilmu. Iya, gitu ya. itu peluangnya. Lalu di sisi lain pun kita bisa menjadi agen-agen kebaikan di era digital ini. Ya, jadi Gunarti bisa jadi agen untuk bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman di sekolah Gunarti. Nggak apa-apa ikut Jamore, itu bagus loh, gini saya punya pengalaman gini-gini. Karena kalau sudah punya pengalaman seperti itu, pasti jiwa untuk atau naluri untuk bisa mengedukasi rekan itu pasti ada. Iya. Karena itu yang saya rasakan dan saya alami sendiri gitu. Jadi kayak asik loh gitu. Itu jadi agen kebaikan itu akan turut serta dengan kehadiran kita untuk bagaimana meningkatkan kompetensi digital kita. Jadi itu peluang menurut saya. Jadi akhirnya pada akhirnya semua akan kembali ke diri kita sendiri. Tadi kan di awalnya memulai dari dalam diri, nanti di peluang tadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya. Itu dari saya Gunarti. Baik, luar biasa. Ini saya ikut termotivasi nih malah dari ibu berdua yang luar biasa. Dan kemudian mungkin Ibu setelah kita menghadapi tantangan, kemudian ada juga peluangnya, mungkin Ibu ada tips bagaimana sih cara kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru di era digital seperti ini. Ya, kalau saya di sini mungkin ada 3 ya. Ya. Yang pertama, guru itu harus familiar dengan berbagai perangkat keras dan lunak. Ya. Contohnya seperti laptop, komputer, tablet, proyeksi, dan aplikasi-aplikasi yang ada. Yang kedua, guru perlu menguasai berbagai platform digital yang tentunya itu relevan dengan pendidikan. Tidak apa kalau tidak relevan dengan pendidikan, tidak apa. Yang penting artinya terbiasa dan menguasai. Yang ketiga, guru harus mengembangkan kemampuan pedagogik. Kalau mau cerita, saya itu bukan SPD. Saya SS. Sastra ya, Sastra. Dan kami hanya belajar TESOL. TESOL itu seperti kita mengajar, tapi hanya 2 SKS loh. Selebihnya itu kalau tanya tentang fonologi, fonetics, morfologi, sintaks, pokoknya berhubungan dengan bahasa, itu makanan saya selama saya kuliah. Tapi pas ditanya pedagogi, saya nggak tahu. Pedagogi gitu. Saya tahu itu ketika saya PPG 2019. 2019. Selama 2 bulan itu mungkin saya yang paling dan bahkan mungkin saya dibilang terlalu open. Saya bertanya tiap hari. Saya bilang saya minta maaf, saya bukan SPD, jadi saya dapat ilmu di sini tuh saya betul-betul manfaatkan. Pulang dari sana, saya bilang ilmu 2 bulan itu akan saya bagi ke teman-teman saya, bahkan yang SPD. Dan itu saya bagi. Tapi ternyata pas balik kita langsung perubahan lagi RPP yang selembar. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu guru itu harus mampu mengembangkan kemampuan pedagogik digital. Ya, di mana mereka harus merancang pembelajaran yang bisa terintegrasi dengan teknologi itu. Karena ini konteksnya adalah di era digital. Bukan hanya tentang bagaimana meningkatkan pengetahuan kita tentang pedagogi, tapi bagaimana kita bisa meramu pembelajaran itu yang kita integrasikan dengan teknologi. Ya mungkin itu dari saya. Oke, silakan Mem. Ibu Dolpan. Ibu Dolpan. Ya memang kalau dari segi jumlah saya kalah sama 2 Mem. Ya baik, kalau menurut saya sih untuk kompetensi yang perlu Bapak Ibu tingkatkan ya di era digital adalah itu tadi soft skill-nya mereka gitu. Jadi
Jadi soft skill-nya ini apa? Bagaimana cara menggunakan memaksimalkan perangkat yang dimiliki, karena biasanya nanti juga perangkat itu selalu tersedia, baik kalau memang bukan secara pribadi, punya sekolah misalnya gitu. Iya. Tapi karena nggak punya kemampuan untuk bagaimana operasikan, ya kan? Lalu bagaimana memaksimalkan dalam pembelajaran, jadinya ya nanti diam-diam baik gitu. Iya. Ini saya temukan paling banyak itu di pada saat kita monitoring dan evaluasi pemanfaatan Chromebook. Ya, kelihatan sekali. Jadi pedalaman ya. Ya, Bukan kita bukan bukan pedalaman. sampai Pedalaman. juga dapat. Jadi misalnya Jadi sekolahnya lebih. ya gitu. Jadi hanya dimanfaatkan perangkat misalnya bantuan Chromebooknya diterima dimanfaatkan hanya untuk AIPK. Padahal sebenarnya kalau dapat Chromebook tersedia jaringan internet itu berarti seluruh fitur dalam ekosistem Google itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan akun belajar ID, ya kan? Jadi mau tinggal pilih aja mau gunakan yang mana efektif dengan mana atau efektif untuk administrasinya. Tapi karena itu tadi soft skill-nya kayak apa? Ya, minim sekali karena itu berangkat dari tantangan yang tadi. Lalu tantangan itu tidak menghadirkan solusi, padahal sebenarnya sudah tersedia nih peralatannya gitu. Betul komplit ya. Terus kemudian bagi yang sudah soft skill-nya sudah bagus, jangan stuck di situ, tapi terus upgrade gitu. Misalnya nih, kemarin tuh kita masih menjelajahi fitur Google dengan akun belajar, ya kan? Nah, oh ternyata sampai di sini, sampai dengan sekarang ini, oh ternyata AI-nya sudah terintegrasi ke dalam gitu. Nah, kalau kita nggak ngulik-ngulik kan nggak tahu ya. Iya. Jadi terus siap untuk setiap perubahan. Itu kompetensi yang memang paling amat sangat dipersiapkan untuk secara digital. Jadi siap untuk perubahan. Jadi pas oh ya ada yang baru nih. Jadi selalu apa ya penasaran. Iya. Iya. Itu sih dari saya. Benar tuh luar biasa. Keren-keren itu Ibu. Berarti kalau saya panggil ini bisa 2D ya mungkin ya. 2D. Oh, ya, kita Oh iya betul. kan kalau kita masih gabung dengan Romo bareng saya, berarti sama Bu Novi ya. Oh, Bu iya, Novi itu betul. kan nama depannya D, Bu Deni. 3D ya. Iya, 3D kita. Kali ini hanya 2D. Iya. Oke, luar biasa. Dan kami bertiga tuh selalu disangka laki-laki dari namanya. Iya, benar. Kalau saya dari Muhammadnya. Iya. Kalau beliau Ibu juga lebih itu ya bisa juga ya orang berpikir mungkin. Iya, karena kan Ya. Dolpan gitu, Iya. angkanya di belakang Pan, di belakang itu kan dipikir kayak, oh ini bapak-bapak nih. Gitu. Padahal belum tahu nih, padahal cantik nih orangnya. Luar biasa. Oke, baik ibu berdua nih, kita pernah mendengar statement bahwa orang guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Nah, coba nih bagaimana ibu menyikapi pernyataan tersebut? Apa duluan? Ibu. saya dulu Oke, duluan. Ada langsung nyerobot nih. Semangat nih berarti. Kasihkan ini podcastnya seru. Iya, hostnya yang keren. Oh iya, betul. Ini ditunjang sama dua narasumber yang luar biasa ini. Oke. Itu jadi berasa ada di Kayak ngobrol-ngobrol ya gitu. Jadi gini Bu Nanti, pernyataan itu peran guru tidak bisa digantikan dengan teknologi itu 100%, 200%, bahkan 1000% benar. Iya. Karena biar bagaimanapun teknologi itu diciptakan oleh manusia. Ya kan? Setuju. Iya. Gitu. Kalau Jangan ada kelemahannya. iya, benar. Jadi kalau peran guru mau digantikan dengan teknologi, emang apa yang bisa ditiru? Ya, ya kan? Nah, jangankan itu anak saya pernah protes, Gemini ini nggak benar. Dia protes Gemini ini nggak benar kan belum paham ya. Iya. Saya tanya tentang apakah kamu kenal tentang Gemini? Oh enggak, dia tanya tentang dirinya sendiri. Oh iya. Apakah kamu kenal dengan Sisi Reza gitu? Dia bilang. Terus anak yang Gemininya bilang,
maaf kami tidak memiliki informasi pribadi tentang ini, tapi yang diketahui yang marga ini berasal dari daerah ini gitu terus Bikin yang ya kan. Jadi hal-hal yang bersifat umum gitu. Iya. Tapi jadi dia berkesimpulan gitu. Di situ saya lalu membawa perhatian kepadanya. Yang membuat Gemini siapa? Ya bisa jadi ya orang-orang di luar sana gitu katanya. Nah, apakah orang-orang itu kenal dengan abang gitu, kenal dengan yang namanya Jeffy gitu? Ya, tidak, ya iya. Itu artinya analogi yang sederhana aja. Nah, maka ke anak-anak empatinya mereka, kepeduliannya mereka, kemudian karakter yang baik, bagaimana pola sikap untuk menghargai dan menghormati, mereka nggak akan mendapatkan di teknologi. Jadi guru hadir sepenuhnya itu untuk nilai-nilai karakter tadi, gitu. Boleh segala macam informasi untuk ilmu pengetahuan mereka terima dari mana aja. Tapi tentang karakter mereka, itu guru hadir sepenuhnya. Itulah yang menyebabkan istilah itu guru tidak bisa digantikan dengan teknologi. Itu dari saya. 100% ya. Iya, kalau dari saya sangat-sangat setuju ya. Sebenarnya tidak jauh dari Dolphin juga. Jadi secanggih apapun teknologi itu, kehadiran guru itu tidak bisa tergantikan. Karena guru itu bisa membangun hubungan emosional. Sedangkan teknologi tidak bisa. Kemudian guru dapat memotivasi, menginspirasi, dan memberikan teladan. Sedangkan kalau teknologi itu hanya ya mungkin pasti ada keterbatasan. Cuma kalau kehadiran guru misalnya itu kita menjadi makanya dibilang guru digugu dan ditiru. Kemudian kalau gurunya dari misalnya dari robot gimana tuh? Iya. Kan mungkin beberapa tahun ke depan ya, puluhan tahun ke depan mungkin iya ada serupa tapi masih sangat jauh. Untuk saat ini tidak bisa tergantikan. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru itu akan membuat pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan siswanya. Sedangkan teknologi kan dia membutuhkan data yang akurat. Sedangkan kalau misalnya guru kan walaupun misalnya kita tidak punya data, bisa menggunakan observasi pada saat kita di kelas kan, kita observasi ya. Kenapa ya diam ya? Kok dia pasif gitu? Teknologi kan dia butuh data. Ya, jadi mungkin kekurangannya di sana. Kemudian guru dapat membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara langsung. Walaupun mungkin teknologi bisa, tapi kan terbatas ya. Apalagi kan murid-murid itu mungkin tidak punya akses ke sana. Nah, jadi kalau dibilang teknologi bisa menggantikan, tentu saja saya tidak akan. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi dalam komunikasi. Ya. Jadi komunikasi langsung, mengajak dia berbicara. Dan kemudian mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan. Dan itu akan mengantarkan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kalau kita lihat sekarang kan kenapa dianjurkan bagaimana anak-anak itu harus bermasyarakat ya. Yeah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu lebih individual, lebih asik sendiri. Begini, bahkan kalau kita mau dalam dunia gamingnya ya, kalau misalnya melihat kereta ya di luar ya, di daerah luar ya, mereka kan pada duduk diam tidak bercengkrama. Kalau saya ingat saya masih kecil, itu kan kadang kita keluar selamat pagi, mama mau kemana? Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya gadget, bangun pagi tuh langsung keluar, bersosialisasi dengan masyarakat, tetangga gitu ya. Sekarang anak-anak tidak, bahkan mungkin orang tua ya, bangun sore langsung handphone. Iya, lu ada pesan apa nih yang lagi viral nih? Gitu. Jadi kehadiran guru itu sangat penting, membangun komunikasi anak-anak dan tentunya mengantarkan siswa itu bagaimana bisa bermasyarakat. Ya, luar biasa. Nah, ini mungkin yang terakhir nih Ibu berdua.
eh, apa pesan yang bisa Ibu berdua sampaikan pada para guru di era digital saat ini? Closing statement yang duluan. Oke, tidak terasa ya. Iya, Di akhir gitu kayak adem ini. Iya. Ya, baik. Untuk saya secara pribadi, karena saya juga adalah guru, Ya. jadi pesan ini masih tetap melekat pada saya dan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain bahwa tetaplah jadi pembelajar sejati. Karena di era digital ini ada banyak kemungkinan yang masih terselubung di depan kita, gitu. Tapi kita harus tetap menyatakan bahwa kita harus siap dengan setiap perubahan. Kita menjadi pembelajar sejati, jiwa pembelajar, dan kemudian rasa ingin tahu itu harus tetap ada pada kita. Nah, tugas kita adalah mengajar. Sebelum mengajar, kita harus belajar. Terima kasih. Luar biasa. Belajar sepanjang hayat ya. Saya juga kalau berbeda, jamnya berhenti belajar dan pada kesehatan, kemudian gunakan teknologi buat pembelajaran menggunakan dan relevan dari siswa. Terus semangat dan Luar biasa. sekarang Ibu berdua Ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu ini Ibu berdua, padahal masih ingin berbincang-bincang berbagi pengalaman yang Ibu berdua rasakan. Namun karena keterbatasan waktu, eh, mudah-mudahan nanti ke depan kita masih bisa berjumpa kembali dengan tema-tema yang lebih hot lagi seperti itu. Saya sendiri Sunarti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dolva, Mem Dahlia yang sudah meluangkan waktunya membersamai kami di SMP Apis dalam tema peran guru di era digital. Mungkin saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Bu Nafi. Sukses untuk SMP Api. Terima kasih.